Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, tolong kepada ketua kelasnya pimpin doanya dulu. Ibu absen dulu ya. Ira Rahayu Tami, Seli Rahmadani, Nela Prihandina, Andin, Anto, Rizky Aditya. Oke, hari ini ada semua ya. Nah, sekarang sebelum kita memasuki materi baru, Ibu akan mengingat kembali materi yang kita pelajari minggu kemarin. Nah, ada yang tahu? Ada yang masih ingat materi yang kita pelajari minggu kemarin? Ya, Anto? Ya, materi yang kita pelajari minggu kemarin yaitu tentang jaringan dan fungsi pada tumbuhan. Nah, ada berapa macam jaringan pada tumbuhan? Coba Seli. Ya, betul. Jaringan tumbuhan terdiri dari 5 macam, di mana jaringan yang pertama Ira. Ya, meristem. Jaringan penyokong. Setelah itu jaringan dasar. Setelah itu pengangkut dan pelindung ya. Semuanya tahu fungsi dari jaringan-jaringan tersebut? Jaringan meristem apa fungsinya? Ya, jaringan meristem berfungsi untuk jaringan yang aktif membelah. Kan jaringan penyokong apa? Ya, jaringan yang menyokong tumbuhan atau memberikan kekuatan pada tumbuhan. Jaringan dasar, ya, jaringan yang tidak aktif membelah lagi ya. Jaringan pengangkut apa? Ya, jaringan yang mengangkut hasil dari fotosintesis. Dan yang terakhir yaitu jaringan pelindung yang berfungsi untuk melindungi permukaan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yaitu tentang sistem pencernaan, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu mengharapkan kalian akan mengetahui apa saja nutrisi atau kandungan makanan yang kalian makan. Setelah itu kalian mengetahui organ-organ apa saja yang terlibat pada sistem pencernaan. Setelah itu kalian bisa mengetahui mekanisme apa saja pada sistem pencernaan dan gangguan atau penyakit yang terjadi akibat dari gangguan sistem pencernaan. Nah, sekarang ini Ibu ingin bertanya, misalnya kalian pernah nggak merasa lapar ketika berada di sekolah? Pernah. Ketika kalian lapar tersebut, kalian pas istirahat makan atau tidak? Ya, kalian pasti makan ya. Kalian tentu makan. Pas kalian benar dan istirahat, kalian pergi ke kantin dan beli makanan. Setelah kalian membeli makanan, kalian makan makanan tersebut sehingga rasa lapar yang kalian rasakan tadi itu hilang dan kalian siap kembali untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, dari situ kita bisa berpikir kan, kenapa sih kita itu butuh makan? Coba, Anto, kenapa kita butuh makan? Ya, karena kita perlu untuk beraktivitas ya. Dan coba pikirkan kembali, apa sih kandungan yang terdapat pada makanan tersebut sehingga ketika kita makan makanan tersebut kita bisa kembali beraktivitas. Ada yang tahu? Jadi inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang sistem pencernaan, di mana salah satu tujuan pembelajaran kita tadi yaitu tentang kalian harus mengetahui nutrisi yang terkandung pada makanan.
makanan. Kita telah mengetahui bahwa makanan itu merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Tanpa makan kita tidak akan bisa bertahan hidup. Jadi kita sebagai makhluk hidup butuh makan. Contohnya, coba Mela pikirkan, Mira rasakan ketika kalau Mela tidak makan dalam satu hari, apa yang akan terjadi pada tubuh Mela? Ya betul, badan kita akan lemah atau lemas. Tentu badan kita akan lemah, lemas dan tidak berenergi karena tidak ada asupan makanan yang kita makan tadi. Jadi itulah pentingnya kita makan. Sekarang coba Andin aktivitas apa saja yang Andin lakukan setiap hari? Apa? Belajar. Setelah itu main. Setelah itu sekolah, ya. Ada lagi? Ekstrakurikuler. Jadi banyak aktivitas yang kita lakukan pada setiap hari, ya. Jadi untuk melakukan banyak aktivitas tersebut tentunya kita membutuhkan banyak energi dan membutuhkan asupan energi yang cukup untuk bisa melakukan aktivitas. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada Rizky, ketika Rizky mempunyai banyak aktivitas dan ketika sedang berlanjutnya aktivitas, Rizky lapar. Nah, Rizky lebih memilih makanan yang menurut Rizky enak atau menurut selera Rizky, atau Rizky lebih memilih atau melihat kandungan gizi yang terdapat pada makanan tersebut. Ya, jadi Rizky memilih berdasarkan seleranya, ya. Ya, memang banyak sekali orang lebih mengutamakan seleranya atau lebih memilih rasa dari makanan tersebut, rasa praktis dan enak, ya. Nah, jadi misalnya kalian lebih memilih jajan-jajanan dan tidak mengkonsumsi makanan yang penting, misalnya mengkonsumsi nasi, ya. Nah, kalian memakan jajan-jajanan ini belum tentu dia memenuhi kebutuhan kalian, karena pada makanan ringan kandungan atau nutrisi yang dikandung pada makanan ringan itu hanya sedikit, sehingga tidak akan membantu atau tidak akan mencukupi kebutuhan energi kalian dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, sekarang kita akan membahas hal tersebut mengenai tentang kandungan nutrisi pada makanan. Jadi kalian itu penting untuk mengetahui kandungan nutrisi yang kalian makan pada makanan tersebut, ya. Jadi pada kandungan makanan ini, nutrisi makanan ini terdiri menjadi 6 macam. Yang pertama yaitu inilah nutrisi yang terkandung pada makanan.
Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat ini dia sangat berfungsi, dia mempunyai kandungan nutrisi. Karbohidrat ini merupakan sumber energi utama pada makanannya. Contoh dari karbohidrat yaitu makanan pokok Indonesia apa? Ya, makanan pokok Indonesia adalah nasi. Jadi nasi itu merupakan salah satu contoh dari makanan yang mengandung karbohidrat. Nasi. Selain nasi ada juga yaitu singkong. Singkong atau ubi. Yang keempat yaitu yang selain itu adalah jagung. Nah, inilah contoh-contoh dari makanan yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya yaitu protein. Protein ini dia berfungsi untuk pembentukan seluruh tubuh manusia. Ya, makanan yang mengandung protein adalah yaitu ikan, telur, daging. Kalau di sayur-sayuran, kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan juga mengandung protein. Selanjutnya yaitu lemak. Lemak ini dia merupakan cadangan makanan ketika karbohidrat yang kita makan tadi tidak memenuhi kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, lemak ini dia cenderung makanan yang berminyak. Ada yang tahu contoh dari makanan yang berlemak? Yang mengandung lemak? Ya, makanan yang mengandung lemak yaitu keju. Betul kata si Nila tadi ya. Keju. Selain keju, mentega. Nah, ikan juga mengandung lemak. Itulah contoh dari makanan yang berlemak. Selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin ini dia sangat membantu membantu tubuh kita, karena walaupun sedikit yang kita makan yang mengandung vitamin itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Contohnya misalnya kalau kita kekurangan vitamin, itu akan menyebabkan beberapa penyakit kalau kita kekurangan vitaminnya. Misalnya kalian pernah sariawan? Ya, pernah. Nah, pada saat kalian sariawan tersebutlah kita itu kekurangan vitamin C. Jadi jika kita kekurangan vitamin C, maka akan timbul penyakit sariawan. Nah, biasanya vitamin C itu contoh makanannya itu cenderung buah yang asam. Buah yang asam. Nah, ada yang tahu contoh dari vitamin C? Ada yang tahu? Ya, jeruk. Jeruk mengandung vitamin C. Stroberi juga mengandung vitamin C. Anggur juga mengandung vitamin C. Banyak buah yang asam ya. Selain itu ada vitamin lain yaitu wortel mengandung vitamin A. Nah, selanjutnya yaitu mineral. Mineral ini dia sedikit yang kita perlukan tapi sangat bermanfaat bagi tubuh, karena mineral ini dia mengandung kandungan yang memiliki atom karbon. Contohnya yaitu kalium, fosfor. Ada zinc dan banyak ya. Selanjutnya yaitu air.
lebih bisa menahan haus atau lebih bisa menahan lapar? Tentu kalian lebih bisa menahan lapar dibandingkan haus, karena air ini sangat penting berperan dalam sistem pencernaan dan sistem-sistem kerja lainnya yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Nah, sekarang jadi silakan kalian duduk berkelompok yang telah kita bentuk minggu kemarin. Ini ada KPD, kalian diskusikan bersama. Nanti setelah pembelajaran selesai kalian kumpulkan ya. Nih. Oke, sudah selesai. Jadi terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian dan bermanfaat juga untuk ibu. Kita kembali belajar minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.